Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai juru bicara Presiden. Meski demikian, penunjukan tidak diikuti oleh pelantikan. Menurut Prasetyo, tugas sebagai juru bicara tidak ada bedanya dengan tugas Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO. Prasetyo juga membantah penunjukan dirinya sebagai juru bicara berkaitan dengan pernyataan Kepala PCO Hasan Nasbi saat menanggapi teror kepala babi ke jurnalis media Tempo. Saya berharap setelah libur lebaran kita memiliki semangat. Pemirsa, apa makna di balik penunjukan Mensesnek sebagai juru bicara Presiden? Kita akan bahas bersama narasumber yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom, yaitu pakar komunikasi dari Universitas Padjadjaran, yang juga Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi UNPAD dan Ketua Umum ISKI, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, Dr. Dadang Rahmat Hidayat. Selamat sore Pak Dadang, apa kabar? Selamat sore Bung Don, apa kabar? Kabar baik, baik. Pak Dadang, Mensesnek ditunjuk jadi juru bicara Presiden. Kita sudah punya Kantor Komunikasi Kepresidenan. Ada apa ini? Analisa Anda, Prof. Ya oke, baik. Kalau saya berpikir positif ya, bahwa ini sebagai respon dari Presiden terhadap istana atas apa yang kemarin terjadi ya, walaupun misalnya kata Pak Prasetyo itu tidak ada kaitan, tapi bagi saya ada atau tidak ada kaitan, ini adalah respon baik. Gitu. Artinya Prabowo kan sempat menyampaikan bahwa komunikasi publik pemerintah, kementerian dan lembaga ini kan perlu diperbaiki, perlu diperkuat. Nah, barangkali ini juga bagian dari konsolidasi komunikasi lah, kira-kira begitu ya, konsolidasi komunikasi publik dari pemerintah, sehingga barangkali bisa bicara soal apa yang diharapkan oleh pemerintah atau bisa nanti merespon apa yang disampaikan oleh publik kepada istana ya. Dan bagi saya ini bicara soal juru bicara pemerintah atau juru bicara presiden, ini juga berkaitan dengan kredibilitas, berkaitan dengan bagaimana kenyamanan publik termasuk juga dunia pada saat berhubungan dengan juru bicara pemerintah tersebut. Saya kira itu penting ya, artinya respon positif kira-kira begitu. Pada satu sisi Presiden melakukan evaluasi terhadap strategi komunikasi istana kepada publik. Tapi di sisi lain kita punya PCO yang merupakan sebuah kantor institusi tentu dengan sistematikanya ada di dalamnya. Lalu yang gagal sebenarnya di mana nih Pak Dadang? Kantor PCO-nya atau komunikasi publik yang disampaikan Presiden lewat masyarakat yang kurang maksimal? Ya, saya kira dua-duanya ya, begitu ya. Jadi adanya PCO juga tidak menjadi jaminan bahwa komunikasi publik itu menjadi baik. Ini kan terkait dengan bagaimana kredibilitas, kapasitas, bagaimana juga bisa memahami, sebetulnya menyelami atau memahami apa yang diharapkan oleh publik. Memang tidak harus memuaskan publik, tetapi paling tidak membuat jelas publik. Ditambah juga gimmick-gimmick. Publik itu tidak, ini penting juga ya, apa yang disampaikan oleh juru bicara kepresidenan atau komunikasi publik dari pemerintahan di kementerian dan lembaga itu tidak hanya sekedar benar saja, gitu ya, tetapi juga bisa layak dan nyaman ke publiknya, gitu ya. Tapi yang paling penting adalah benarnya, tapi benar saja tidak cukup. Nah, apalagi kalau yang disampaikannya adalah tidak benar. Atau kalaupun benar disampaikannya tidak secara, kan kalau di dalam komunikasi Bunda juga paham ya, ada ethos, ada pathos, ada logos, kan begitu ya. Ini tidak hanya bicara soal komunikatornya, tapi delivery-nya, gitu ya. How to deliver-nya. Ini juga berkaitan dengan rasa psikologis dari publik, gitu ya. Karena kan juru bicara presiden ini kuncinya adalah bicara kepada publik, baik secara langsung atau melalui media yang dan maksud langsung itu artinya menggunakan media dari kantor PCO itu sendiri atau melalui media. Saya kira itu menjadi sangat penting. Ya, jangan-jangan Pak Dadang ekspektasi Presiden itu setinggi langit ketujuh, PCO baru di dasar samudra. Ditambah lagi behavior masyarakat atau publik terhadap menyerap informasi kan sudah jauh berbeda dengan 20 tahun lalu. Ya, saya kira betul ya. Jadi kalau kita komunikasi kan yang penting itu tidak hanya seorang komunikator, tapi juga
penting menyelami siapa yang kita hadapi, bagaimana situasi halayak, bagaimana situasi publik saat ini, di mana publik tidak hanya mempunyai satu saluran atau satu sumber saja berkaitan dengan informasi. Kalau disampaikan nanti oleh juru bicara, oleh siapapun itu, wakil pemerintah, publik itu akan melakukan check and recheck, begitu ya, melakukan pembandingan. Jadi the smart communicator itu menjadi sangat penting. Smart communicator ini bisa mampu menyelami, memahami siapa yang diajak bicara, siapa yang akan menjadi sasaran dan komunikasinya, kemudian memilih media yang tepat, kemudian juga pesan-pesan yang dirangkai secara seksama, gitu ya, seksama. Belum lagi gestur, itu penting juga loh. Gestur dari seorang komunikator, cara menyampaikannya. Ini memang sangat kompleks dan itu akan terangkum di dalam strategi komunikasi publik. Ya, Pak Dadang, ini kita masuk agak teknis sedikit ya. Sebenarnya kan yang namanya juru bicara itu kan sudah seperti suami atau istri dari seorang sosok yang harus nempel terus gitu kan, agar tidak ada miskomunikasi begitu ya. Prof, Anda tentu ingat ketika di era Presiden SBY ada 2 juru bicara urusan dalam negeri dan luar negeri, Dino Patijala dan juga Andi Malarangeng gitu kan. Nah, itu kan ternyata salah satu strategi yang dilakukan oleh Presiden sebelumnya untuk mencegah miskomunikasi. Nah, kantor PCO sekarang saja itu kan lokasinya berjauhan dengan Presiden Republik Indonesia. Apa yang harus dilakukan ketika bicara tentang komunikasi, ada gap sehingga ke publik pun tidak makin besar gapnya gitu, Prof? Ya betul, keberadaan ruang dan waktu itu menjadi seperti ruang antara juru bicara dengan kantor presidenan itu memang harus menurut saya berkomunikasi baik, walaupun ada mengatakan nggak penting karena sekarang ada teknologi gitu ya, tetapi kalau makin dekat itu dalam konteks tertentu itu bisa ibaratnya gini lah, kalau di berbeda kamar kan panggil dong sini kan gitu ya, nggak usah hubungi, itu berarti ada delay respon jika ada sesuatu yang sangat urgent gitu ya. Jadi menurut saya kedekatan ruang dan waktu penting itu bicara soal spasialnya, tetapi juga kedekatan secara batiniah, secara visi misi antara presiden dengan juru bicara itu menjadi sangat penting. Mungkin saya tidak mengatakan bahwa sekarang Mensesnek ini kan satu partai ya dengan Pak Prabowo. Itu bisa jadi, mungkin bisa menjadi ada hal-hal bisa memperkuat, kalau istilahnya Pak Mensesnek kan dengan dia menjadi juru bicara ini lebih memperkuat, tidak menggantikan tapi memperkuat. Nah, mungkin ini juga akan menambah chemistry ya juru bicara, karena Pak Mensesnek sendiri kan ini dari partai yang sama, bukan berarti bahwa Pak Hasan Nasbi atau yang sebelumnya ini tidak dekat begitu, tapi kedekatan secara partai mungkin juga akan memperkuat. Seperti duluan di Malarangeng kan juga memang aktivis politik di partai yang sama dengan Pak SBY. Ya, saya kira itu menjadi dasar-dasar lain, apalagi misalnya Pak Mensesnek ini sudah bersama dengan Pak Prabowo kan sudah cukup lama, lebih dari 15 tahun kalau saya lihat dari profil yang beliau itu. Artinya kalau bicara komunikasi butuh trust ya. Menurut Pak Dadang, Presiden lebih trust, lebih percaya sama orang separtainya yang jadi Menteri Sekretaris Negara dibanding kantor PCO yang didukung oleh banyak juru bicara ahli komunikasi di dalamnya. Mestinya kan kedekatan itu menjadi sangat penting. Kredibilitas, kenyamanan antara seseorang yang diwakili untuk dengan orang lain. Karena kan itu pinjam mulut kan begitu ya. Pinjam mulut, maka apa yang disampaikan oleh juru bicara itu harus nanti ujungnya tidak dibantah gitu kan oleh presiden kan begitu, atau tidak dibantah oleh orang yang lain. Tapi kan kemarin kasusnya Pak Hasan Nasbi misalnya kan begitu, respon dari orang-orang terdekat atau dari politisi atau koalisi pun tidak semuanya positif kan begitu ya. Nah, saya kira itu menjadi sangat penting kedekatan, chemistry, apalagi misalnya secara kognisinya, secara empirical, itu makin mendekat, itu makin baik. Sehingga nanti kalaupun salah, itu artinya kesalahan itu bukan dari berbicaranya, jadi kan, tapi memang dia menangkap itu dari yang diwakili berbicaranya. Tapi sebaiknya sih menurut saya, kedekatan tadi ya, ruang dan waktu, kedekatan spasial, kedekatan substansial, kedekatan emosional,
bahkan kedekatan historical itu menjadi sangat penting antara seseorang dengan dia akan merepresentasikan, apalagi ini presiden kan mau berbicara. Ya, Prof, Anda nggak khawatir nanti dalam pelaksanaan tugas nih ada konflik antara dua pejabat yang bertugas menjalankan komunikasi publik presiden, yang satu level menteri, yang satu kepala kantor kepresidenan. Nah, ini bagaimana mensiasati di lapangan nanti? Kalau lihat dari struktur tentu kan Mensesnek lebih tinggi kan, begitu ya. Artinya secara struktural tidak ada masalah. Artinya yang paling tinggi itu yang paling punya kewenangan dan paling bertanggung jawab kan begitu. Secara struktural, secara levelingnya, maka yang di bawah itu harus tanda petik ya manut kepada yang di atasnya. Kan sebetulnya begitu. Tinggal ini penguatan saja. Kalau menurut saya sih bisa diatur. Jadi kekhawatiran tadi bahwa terjadi silang kewenangan atau silang tugas, saya kira enggak. Tapi yang paling penting adalah sejauh mana di antara para juru bicara presiden ini bisa betul-betul menyelami apa yang sebetulnya harus disampaikan kepada publik. Mana yang penting, jangan sampai nanti muncul salah paham. Dalam bahasa saya, salah paham ini kan bisa menimbulkan gagal paham, kan gitu. Gagal paham itu hati-hati juga dalam konteks berbangsa dan bernegara bisa menimbulkan gagal berbangsa dan bernegara. Jadi ini sangat penting berkomunikasi, menimbulkan salah paham, gagal paham, dan juga gagal berbangsa dan bernegara akibat ucapan dari seseorang, apalagi ini adalah orang yang mempunyai pengaruh yang sebesar kepada publik. Iya, saya kok jadi memprediksi nih Prof, ya tolong luruskan analisa saya, asumsi saya adalah ketika kemudian mulai hari ini, besok Mensesnek jadi juru bicara, mulai hari besok dan seterusnya, pamor PCO, khususnya kepala kantor yang levelnya di bawah menteri, itu pelan-pelan memudar, dan mungkin di masa depan akan dibubarkan PCO karena dianggap tidak efektif, lebih penting jubirnya selevel menteri. Analisa Anda, Prof? Ya, kalau menurut saya ada dan tidak ada itu tidak menjadi sangat menjadi bahasa saya menjadi kiamat begitu dalam konteks komunikasi publik kepada masyarakat. Kalau saya pelajari ya, akhirnya yang punya PCO itu tidak banyak juga ya, sumber negara-negara itu ya. Iya. Kalau nggak salah itu di Amerika juga kan bahasanya bukan PCO tapi White House Press Secretary kan. Betul. Ya, itu ya yang menyampaikan kepada publik melalui media. Nah, memang kalau saya lihat kalau di Amerika ya dari berbagai prakteknya mereka bicara itu langsung ada media kan begitu. Jadi tidak langsung kepada publik. Nah, saya nggak tahu juga ya bagaimana cara mereka kalau di seperti Bung Dot ini akan mewawancara seorang perwakilan dari PCO, juga para dia bisa langsung atau tidak. Saya nggak tahu ya kalau di Amerika itu tahu saya setiap hal yang sifatnya penting itu selalu disampaikan seperti press conference gitu ya, seperti press conference gitu, dan itu bisa dikutip oleh banyak media, dia bisa berinteraksi langsung dengan media dan media itu bisa menjadi menyambung kepada publik walaupun juga di berbagai negara termasuk di Amerika mereka juga mempunyai saluran media sosial. Baik. Pak Dadang, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian diskusi saya dengan Dr. Dadang Rahmat Hidayat, pakar komunikasi. Pemirsa, usai azan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya, NTV Prime segera kembali. Tetap bersama kami.